Jadi kalau ada anak-anak bapak-bapak ya, apalagi yang laki-laki minta menikah Pak, yakin itu adalah merupakan salah satu pintu rezeki. Allah Ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang darinya seluruh kenikmatan yang kita miliki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Seluruh kenikmatan yang ada pada diri kalian, maka itu datang dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, yang kalau kita mencoba untuk menghitungnya, maka kita tidak bisa akan menghitung nikmat Allah yang sangat banyak tersebut kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita, qudwah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang menjadi panutan kita, yang senantiasa kita belajar, yang senantiasa kita menuntut ilmu demi kita bisa mempelajari sunnah-sunnahnya dan juga mengikuti dan mempraktekkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita. Sosok yang menjadi tauladan dan orang yang paling kita cintai. Dan mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat kelak kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Nanti seseorang di hari kiamat, di hari akhir, bersama seorang yang ia cintai. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian kita yang tentang fikih muamalah yang sudah lama sekali terputus. Dahulu, mudah-mudahan kita masih ingat pembahasan kita tentang rezeki. Kita telah mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan kita ini di dunia untuk mengumpulkan rizki, tapi menjadikan rizki itu wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga fokus kita di dunia ini adalah untuk beribadah hanya kepada Allah, dan rizki ini hanyalah wasilah untuk peribadatan tersebut yang hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita telah mengetahui dan meyakini bahwasannya rizki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah satu yang melata dan berjalan di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah jamin rizkinya. Dan kita telah mengetahui bahwasannya dengan cara yang halal atau yang haram, rizki kita tidak akan bertambah. Rizki kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu
kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah untuk berupaya mempelajari dan mengambil rizki kita dengan cara yang halal. Sebagaimana kita telah membahas tentang cerita seorang pemuda yang dia itu mengambil tali dari tunggangannya sahabat Ali bin Abi Thalib tatkala dititipkan kepada dia, dan Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu keluar dan menginginkan untuk memberikan 1 dinar kepada pemuda tersebut, namun pemuda tersebut meninggalkan tunggangan Ali bin Abi Thalib dan mengambil tali dari tunggangan Ali bin Abi Thalib tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pulang ke rumahnya dan meminta kepada pembantunya untuk membelikan tali pengganti tali kendaraannya tersebut dan memberikan 1 dinar kepada pembantunya tersebut. Kemudian datanglah pembantu tersebut membawa tali yang diambil dari kendaraan Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada pembantu tersebut, "Dari mana kamu membeli tali tersebut?" Kata pembantunya, "Dari seorang pemuda dengan ciri-ciri berikut." Disebutkanlah ciri-ciri pemuda tersebut, dan ciri-ciri tersebut merupakan pemuda yang tadi dititipkan oleh Ali bin Abi Thalib kendaraannya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Subhanallah, Maha suci Allah. Dia terburu-buru menginginkan rezeki dari Allah, maka dia mengambilnya dengan cara yang haram. Maka dari itu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang paling penting dalam mengumpulkan rezeki kita sebagai wasilah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menggapai dan mencapainya dengan cara yang halal. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan dalam waktu yang singkat biiznillah mencoba mempelajari tentang pintu-pintu rizki yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara sebab luasnya rizki itu kepada hambanya adalah dengan menegakkan salat. Di antara pintu rizki adalah dengan menegakkan salat. Salat yang kita lakukan sehari semalam, baik itu sunnah, baik itu salat yang wajib atau salat yang sunnah. Apa buktinya? Mana dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka 'alaihi la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa," kata Allah. Apa artinya? Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mendirikan salat tersebut. Kita mendirikan salat ini membutuhkan kesabaran, iya tidak? Pagi-pagi tadi saya masuk, ada bapak sudah baca Al-Quran, ada yang masuk dengan tongkat, di sebelah saya ada yang duduk. Pagi-pagi di saat orang tidur sudah bersiap-siap. Perlu kesabaran tidak? Sangat perlu kesabaran. Kemudian di sela-sela kesibukan kita bekerja, berusaha, di siang hari kita juga diwajibkan untuk mendirikan salat zuhur, kemudian ada salat asar, kemudian ada salat maghrib, salat isya.
belum lagi salat-salat sunnah yang lainnya, belum lagi qiyamul lail. Itu memerlukan kesabaran dari kita untuk mendirikan salat tersebut. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqan. Kami tidak meminta dari kalian atau dari kamu itu rizki. Nahnu narzuquka. Kami yang memberikan rizki kepada engkau. Wal aqibatu littaqwa. Sebaik-baik akibat adalah akibat yang ditimbulkan oleh ketakwaan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya, kitab tafsirnya, tatkala menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Yakni idza aqamtas shalah ataka rizqu min haitsu la tahtasib. Maksudnya adalah jika kamu mendirikan salat, maka akan datang kepadamu rizki dari jalan-jalan yang tidak engkau ketahui dan sangka-sangka. Ada hubungannya enggak, Pak? Rizki yang luas, rizki yang banyak dengan salat. Ada hubungannya enggak, Pak? Kalau secara logika kita tidak ada hubungannya. Makanya kita lihat berapa banyak dari pedagang-pedagang kaum muslimin di saat berjualan datang waktu sholat meninggalkan jualan menuju sholat atau menunda sholat demi keuntungan kebanyakan. Gimana, Pak? Kebanyakan sebentar lah, ada yang deal nih. Bahkan jika ada kesempatan untuk berjualan di masjid, apalagi sekarang dengan adanya alat-alat yang canggih ini, sampai ada pertanyaan, Ustadz, gimana kalau kita bisa hukum membeli barang melalui handphone di masjid? Ya, di masjid masih juga sempat berjualan. Wal iyadzubillah. Ya. Jadi pintu rezeki yang pertama adalah mendirikan salat. Kemudian yang kedua adalah istighfar dan taubat. Adalah memperbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, maka aku katakan istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kepada Tuhanmu, yursilis samaa 'alaikum midrara. Tuhanku dan Tuhanmu itu akan mengirimkan curah hujan yang sangat banyak. Wa yumdidukum bi amwal. Dan Tuhanku dan Tuhanmu itu akan memberikan harta kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Memberikan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan dia akan menjadikan bagi kalian itu tanah-tanah, ya, kebun-kebun, dan juga sungai-sungai yang mengalir. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri satu saat datang kepada beliau di saat waktu kajian. Dia sedang memberikan kajian di depan murid-muridnya, di hadapan murid-muridnya. Datang satu orang kemudian mengadukan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tentang kekeringan. Datang satu orang, wahai imam, kami dilanda kekeringan, apa yang kami lakukan? Istaghfir, katanya, mintalah ampunan kepada
kepada Allah. Kemudian datang seseorang dan mengadu kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di saat kajian yang sama. Wahai imam, kami dilanda kefakiran, kami membutuhkan harta. Apa yang kami lakukan? Kata Al-Hasan Al-Basri, istaghfir, mintalah ampunan kepada Allah. Kemudian datang seseorang di saat kajian yang sama mengadukan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri bahwasanya dia tidak memiliki anak. Apa yang Imam katakan kepada dia? Istaghfir, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal tersebut dari permasalahan yang berbeda-beda, namun jawabannya satu, yaitu istighfar, dan secara logika tidak ada hubungannya. Murid-murid Al-Imam Al-Hasan Al-Basri selepas kajian bertanya kepada imam, wahai imam, Ustadz, Syekh, datang tadi beberapa pertanyaan yang berbeda-beda, namun jawabannya hanya istighfar. Ya. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Kalian sangka saya itu menjawab sesuatu tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut, hal-hal tersebut dengan istighfar, tidak ada landasannya? Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri membaca ayat yang kita baca tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Istighfar yang Nabi kita alaihi salatu wassalam 100 kali lebih dalam satu hari semalam melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa butuhnya kita sebagai seorang hamba yang memiliki banyak kekurangan untuk meminta ampunan dan maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal tersebut adalah di antara pintu-pintu rizki. Kemudian di antara pintu-pintu rizki yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersegera di dalam mencari rizki. Bersegeranya kapan? Di waktu pagi hari dia bergegas untuk mencari rizki. Tentu hal ini adalah hal yang sangat logis. Kalau kita ingin mencari rizki, kapan kita keluar dari rumah? Sesegera mungkin. Kapan? Sesegera mungkin. Mungkin zaman pandemi saat ini dibatasi ya, tapi mudah-mudahan Allah cepat angkat pandemi ini sehingga kita bisa dalam keadaan normal lagi. Ya. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku, bagi umatku di waktu bukur. Kapan itu? Kata para ulama, selepas sholat subuh. Nah, ini bapak-bapak sama saudara-saudara yang kerjanya di Jakarta, mau nggak mau harus keluar setelah subuh ya, naik mobil supaya nanti di Cawang nggak macet, naik kereta biar nggak berdesak-desakan, ya. Yang punya usaha di Tanah Abang jauh sana, pagi-pagi sudah berangkat. Ketahuilah ada keberkahan tatkala kita itu bersegera di pagi hari untuk keluar mencari rizki. Jangan remehkan waktu pagi hari. Ya. Tentu untuk bapak-bapak yang sudah pensiun, nah itu udah bukan waktunya lagi. Ya.
Sekarang waktunya pagi hari setelah sholat subuh hadiri kajian, baca Quran, istirahat sebentar, baca buku, ibadah terus. Ya, bapak-bapak yang sudah pensiun mengatakan kasih yang muda-muda waktu untuk pagi hari, untuk keluar mencari rezeki. Kemudian di antara pintu-pintu rezeki adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa, Pak? Takwa itu apa? Yang khotib setiap Jumat mewasiatkan diri khotib sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dari diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah. Itu adalah salah satu dari pintu-pintu rizki. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan baginya itu jalan keluar dan akan memberikan dia rizki dari jalan-jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ya, ketakwaan itu sangat penting dalam kita mencari rizki. Wajib bagi kita dalam mencari rizki, mengumpulkan harta, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari apa yang halal, apa yang haram di dalam kita bermuamalah, di dalam kita berjual beli, di dalam kita bernegosiasi. Agar apa? Agar kita tahu bahwasannya yang ini halal, ini yang saya ambil, yang ini haram, ini yang saya tinggalkan, karena itu adalah hakikat takwa. Jangan kita itu malah yang ini halal, yang ini haram, dilihat, oh yang ini banyak untungnya, ambillah. Oh tidak. Sebagai seorang muslim yang bertakwa, dia akan terus berusaha untuk mengambil yang halal, walaupun di depan kasat mata dia nampaknya sedikit. Dia tidak akan tergoda dengan yang haram, walaupun di depan kasat mata dia ada keuntungan yang sangat banyak. Tidak, orang yang bertakwa akan mengambil yang halal dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah tatkala kita itu mencari rizki. Makanya istri-istri dari salafina saleh, orang-orang saleh sebelum kita, mereka itu istri-istri tersebut tatkala suami-suaminya pergi untuk bekerja, apa kata sang istri? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wala tut'imna illa halal. Janganlah kamu wahai suamiku memberikan kami ini makanan kecuali dari jalan yang halal. Fa innana nasbiru 'alal ju', kami akan bersabar untuk menahan rasa lapar. Lakinnana la nasbir 'alan nar, namun kami tidak bisa bersabar dan menahan pedihnya azab api neraka. Kalau istri-istri kita gimana, Pak? Pernah nggak Bapak keluar kerja siap-siap nih, Bu, Umi, Abi berangkat kerja dulu ya, salam. Ada nggak? Bi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ada nggak, Pak?
Berbeda kayaknya kita dengan orang-orang soleh zaman dahulu. Makanya kalau kita pengen istri kita kayak gitu, kita harus jadi orang soleh dulu. Mudah-mudahan dengan kesolehan kita, satu saat istri kita bertakwa ya kepada Allah. Cari yang halal. Waduh, kata bapak, kayak kajian kita di Masjid Ar-Royan nih. Wah, kayak salafus soleh nih. Ya Allah. Begitulah orang-orang soleh zaman dahulu. Mereka itu mementingkan yang halal dan mereka menjauhi diri mereka dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian di antara pintu-pintu rezeki adalah menjauhi dari diri kita dari maksiat. Walaupun ini termasuk dari ketakwaan. Ya, kita sebutkan di sini karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak di muka bumi ini kerusakan-kerusakan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibuhu." Seorang hamba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki dikarenakan dosa yang dia perbuat. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita ini hidup di zaman kerusakan ekonomi, sistem keuangan. Bapak-bapak yang punya background ekonomi pasti menyadari hal tersebut. Kita nak kelihatan di hadapan kita bagaimana inflasi. Uang kita tidak ada harganya. Ya, 1 juta zaman dahulu, zaman bapak 1 juta, sama nggak Pak dengan 1 juta zaman sekarang? Jauh berbeda. Kata bapak 1 juta dulu tahun 50 itu bisa beli sepeda motor. Sekarang jangankan motornya, sepedanya aja nggak kebeli, ya kan? Sepeda harganya sudah mahal sekarang. Yang goes-goes itu berapa sepedanya? Ya yang paling murah 3 juta. Tadi kita bilang 1 juta. Ya. Kenapa? Dikarenakan sistem riba yang sudah menggurita, yang masuk ke dalam kehidupan seluruh umat manusia. Makanya itulah yang kita sebagai dai, sebagai kaum muslimin yang menerapkan kehidupan Islami dalam ekonomi, yang pertama kita bantah, yang pertama kita berantas adalah apa? Jangan sampai kita itu bermain-main dengan riba. Dalam keuangan dosa terbesar adalah riba. Dalam keuangan ya. Kalau secara umum dosa terbesar apa? Syirik. Ya. Tapi dalam urusan ekonomi yang paling besar dosa itu adalah dosa syirik, dosa riba. Riba penyebab jatuhnya perusahaan-perusahaan besar, jatuhnya satu negara, jatuhnya perekonomian seseorang. Kalau sudah bermain-main dengan riba, maka dia akan tercela. Dia akan diambil hartanya oleh Allah, keberkahannya. Yamhaqullahu riba, kata Allah. Allah itu yamhaq. Yamhaq itu mencabut riba. Ya, sampai ke akar-akarnya. Wa yurbis shadaqat, dan Allah akan menumbuhkan sedekah-sedekah. Ya. Jadi jangan sampai kita itu bermaksiat kepada Allah dengan kita bermain-main dengan riba dan hal-hal lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tawakkul, bertawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu merupakan pintu rizki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu cukup baginya.
Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, man yatawakkal 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqahu kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa taruhu wa yaruhu bitanan. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberikan dia rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada seekor burung yang di pagi hari dia keluar dari sarangnya dengan perut yang kosong, kemudian dia kembali dengan perut yang terisi. Ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara pintu rizki adalah kita menyediakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, ya ibna Adam tafarragh li'ibadati amla qalbaka ghinan wa asuddu faqrak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, sediakanlah waktu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Amla qalbaka ghinan, aku akan penuhi hatimu itu dengan kekayaan. Wa asuddu faqrak, saya akan menutup celah kefakiran kepada kalian. Kemudian di antara pintu-pintu rizki adalah memperbanyak infak dan sedekah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa-apa yang kalian infakkan, sedekahkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti sedekah tersebut. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik yang memberikan rizki. Dan di antara sedekah yang paling utama yang juga merupakan pintu rezeki adalah menyedekahkan sebagian harta kita untuk orang menuntut ilmu. Untuk seorang penuntut ilmu. Suatu ketika ada dua orang bersaudara di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Yang satu selalu berada bersama Nabi untuk menuntut ilmu. Yang satu lagi, saudaranya yang lain, dia itu sibuk bekerja untuk mencari harta. Saudaranya ini yang sibuk mencari harta mengadukan dirinya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwasannya saudaranya ini hanya belajar saja kepada Nabi, tidak bekerja, dan dialah yang mencukupi untuk kehidupan dirinya. Jadi saudara yang mengadu ini, dia mengumpulkan harta, dan harta itu sebagian diberikan kepada saudaranya yang menuntut ilmu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Kata Nabi kita, la'allaka turzaqu bihi. Semoga engkau karena perbuatan engkau ini diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak dan sedekah, betapa penting hal tersebut. Hal yang Nabi kita alaihi salatu wassalam katakan, ma naqasat sadaqatun min mal. Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Sebaliknya, sedekah itu justru Allah tumbuhkan. Yamhaqullahu riba wa yurbi as-sadaqat. Dan pahala dari sedekah itu pahala yang sangat besar. Orang yang bisa menyedekahkan 1000, Allah akan kali lipatkan sebanyak 700 kali lipat paling tidak. Apalagi di saat
saat pandemi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan hambanya yang tidak terlihat, tapi berapa banyak terganggu perekonomian saudara-saudara kita. Jual belinya terganggu, usahanya terganggu, mungkin dia diberhentikan dari pekerjaannya. Namun ada juga sektor yang Allah justru berikan, sektor ini dengan adanya pandemi justru dia bangkit. Usaha ini berkembang. Kalau kita lihat jual beli online kapan menjadi besar? Di saat pandemi. Usaha-usaha mengantarkan barang kapan? Di saat pandemi. Dulu hanya ada beberapa pilihan kalau kita belanja online. Sekarang berapa banyak perusahaan-perusahaan baru yang mengantarkan barang itu, perusahaan logistik, ya, timbul 1, 2, 3. Nah, di saat ini barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, kesuksesan dalam usaha, dalam bekerja, pertama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini adalah saat yang tepat untuk kita menggapai pintu rezeki, yaitu dengan bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya. Mungkin waktunya sudah habis. Sudah habis ya Pak? Untuk tanya jawab ada nggak? Berapa menit lagi? Masih banyak. Syuruknya jam berapa? Wah, 21 menit, bagus. Nanti jangan sampai kayak kebablasan offside saya kayak yang kemarin kan. Oke, kalau begitu kita ambil lagi di antara pintu-pintu, karena saya kumpulkan ini lumayan banyak Pak. Ini saya yang kecil ini aja yang nggak pintar, saya baca-baca ada 15 pintu-pintu rezeki yang Allah siapkan bagi kita. Kita berapa tadi sebutkan? Tadi baru sampai 8 ya. Ya, yaitu banyak berinfak kepada Allah. Di antara pintu rezeki yang Allah jadikan kepada kita adalah memperbanyak umroh dan haji. Nah, ini kalau sekarang mau kaya sekalian juga susah nih zaman pandemi ini. Ya. Dan ini salah satu sektor usaha yang terimbas karena pandemi. Ya. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr kama yanfil kiru khabathal hadid. Tabi'u, senantiasa lakukan haji dan umrah, haji dan umrah. Ya, tapi kalau zaman sekarang, kalau haji wajib sudah, perbanyak umrah aja. Jangan dipenuh-penuhin Pak. Kasihan orang daftarnya tahun ini nanti 15 tahun baru haji lagi, baru berangkat haji. Kalau kita punya duit setiap tahun haji, wah nanti kuotanya ya berlebih. Nah, apa kata Nabi? Senantiasa ikuti haji itu dengan umrah, karena kedua hal tersebut yanfiyanil faqr, menghapus kefakiran. Menghapus apa? Kefakiran. Kata Nabi, permisalannya sebagaimana alat kir itu. Kir kan yang amplas itu, ya, menghapus karat-karat, kotoran-kotoran besi. Ini tambah nggak logis lagi Pak. Haji umroh mahal apa murah? Mahal. Tapi Nabi bilang itu menghapus kefakiran. Tapi kenyataannya Pak, ya kenyataannya, saya waktu studi di sana itu mendapati seseorang yang dia tiap tahun umroh. Umroh nanti datang lagi umroh tahun depan, ketemu lagi sama saya. Saya bilang banyak nih rezekinya. Dia bilang alhamdulillah, nggak kurang-kurang katanya.
Ya. Jadi hal tersebut atau untuk urusan rezeki ini memang paling penting itu keyakinan kita. Nggak harus semuanya itu masuk logika. Dari tadi berapa kita udah membahas, berapa yang logis. Selainnya mungkin apa aja tuh Pak? Yang logis apa aja Pak? Bersegera dalam mencari rezeki. Terus yang kedua? Di pagi hari, iya. Keluar di pagi hari, bersegera. Yang lainnya bertolak belakang bahkan. Gimana sedekah ngeluarin harta kok malah rezeki nambah? Makanya kita harus yang penting-penting apa? Keyakinan dulu, akidah dulu. Itulah yang saya terapkan nih waktu diminta sama masjid bahas masalah fikih muamalah Ustadz. Wah, bilang luar biasa. Fikih muamalah nih. Pakai buku apa Ustadz? Oh nanti dulu. Saya bilang kita pelajari akidahnya dulu tentang rizki. Konsep rizkinya dulu. Keyakinan kita dulu kita perbaiki. Kan kita sudah yakin kan? Allah yang memberikan rizki. Allah yang mengatur rizki. Allah yang sudah menentukan rizki kita. Allah yang sudah menjamin rizki kita. Maka tatkala kita membahas tentang pintu-pintu rezeki, walaupun itu bertolak belakang dengan logika kita, kita bilang Allah itu Allah kok yang ngebut kok, itu Nabi kok yang nyebut kok, kita harus yakin. Ya. Salat jangan lagi menjadi penyebab untuk menghambat rezeki. Jangan kita sangka, aduh salat nanti gimana, ada yang datang di warung nih. Ya, kita mau meeting nanti salat, waduh ada salat nih, gimana meeting kita nih? Udah mau deal nih padahal. Gak, yakinlah salat itu adalah salah satu pintu rezeki. Sedekah salah satu pintu rezeki. Ya. Haji dan umroh salah satu pintu rezeki. Kemudian apa? Di antara pintu-pintu rezeki adalah menjalin silaturrahim. Menjalin silaturrahim. Kita pergi ke sanak saudara kita, kita pergi menjenguk saudara kita. Ada orang yang bermasalah sama kita, kita yang memperbaiki. Nah itu ngabisin duit nggak kayak gitu Pak? Kalau ada pergi kita ke rumah saudara kita, ada membawa oleh-oleh nggak? Apa datang aja ke rumahnya? Kalau kebiasaan kita orang Indonesia nih, ntar ya bun, kita cari dulu bawa apa nih buat tante, buat adik, buat ibu, ya kan? Itu sudah menjadi kebiasaan kita kan? Ya, kita beli, bensinnya juga kita bayar. Kalau luar kota pakai tol, aduh ini keluar duit semua. Tapi apa kata Nabi kita, alaihi salatu wassalam, man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menginginkan dibukakan, diluaskan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturrahimlah, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yakin lagi. Ya, kita diminta sama saudara untuk datang ke rumahnya, kita beli oleh-oleh bagi dia, kita berangkat ke rumahnya, yakin itu adalah salah satu pintu rezeki. Kemudian memuliakan orang-orang yang lemah di antara kita dan berbuat baik kepada orang-orang lemah di antara kita, itu juga merupakan pintu rezeki. Jangan hardik mereka. Jangan kucilkan orang-orang yang lemah di antara kita. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena orang-orang lemah di antara kalian. Ada yang tidak mampu kita bantu.
Ada yang lemah, kita tolong. Jangan sekali-kali kita merasa superior, kita merasa besar. Sesungguhnya perusahaan yang besar itu, Pak, gak mungkin CEO-nya sebaik apapun mampu untuk menggapai target perusahaan itu kecuali dengan bawahan-bawahan yang lemah. Maka janganlah kita sekali menyombongkan diri kita. Allah berikan kita kekayaan, jadikan kekayaan itu sebab kita untuk tawadhu. Allah berikan kita kekuasaan, pangkat yang tinggi, jadikan pangkat yang tinggi itu untuk kita tawadhu. Kita hormati orang-orang yang lemah yang berada di bawah kita. Wa hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong oleh Allah dikarenakan orang-orang lemah di antara kalian. Kemudian di antara pintu-pintu rizki adalah hijrah di jalan Allah. Adalah hijrah di jalan Allah. Dan ini adalah satu fakta yang dirasakan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Nabi dan para sahabatnya yang mereka diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan seluruh harta benda. Para sahabat itu adalah orang-orang yang kaya. Namun tatkala diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, mereka tinggalkan seluruh kekayaan mereka dan mengambil dan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Apa balasannya? Allah kayakan mereka. Lihat Abdurrahman ibn Auf, bagaimana dia adalah seorang, dahulu di Mekah adalah seorang saudagar besar, seorang pengusaha sukses. Ada panggilan hijrah, dia tinggalkan seluruh kekayaannya, pergi dia ke kota Madinah. Apa yang dia minta kepada saudaranya? Tunjuki saya pasar. Kembali dia menjadi orang yang kaya. Malah Abdurrahman ibn Auf ini sahabat Nabi yang pengusaha yang gak bisa rugi, Pak. Satu saat ada masa di mana korma itu rusak. Korma-korma itu rusak. Apa yang Abdurrahman ibn Auf lakukan? Dia tahu bahwasannya saudara-saudaranya sesama pedagang itu merugi karena rusaknya korma tersebut. Dia beli korma itu. Dia apa? Dia beli korma yang rusak itu. Agar apa? Roda ekonomi berputar. Saudara-saudaranya sesama pedagang tidak merugi. Kalau zaman sekarang gimana, Pak? Oh, berusaha monopoli ya kan? Punya modal, ada ambil lagi kalau bisa kita punya produk ini. Berusaha untuk apa? Mengalahkan saudaranya. Namun apa yang terjadi? Di saat itu setelah dia beli seluruh korma-korma yang rusak itu, rupanya raja dari negeri Habasyah itu sakit dan obatnya adalah korma yang rusak. Rugi gak dia? Dibeli raja yang sakit. Tahu Abdurrahman ibn Auf punya stok korma rusak yang banyak, dibeli semuanya, laku lagi, gak bisa rugi. Subhanallah. Ya, karena apa? Karena keimanan tadi. Ya, itulah sahabat yang hijrah, yang dia tinggalkan apa? Hartanya di jalan Allah. Dan untuk itu janganlah kita takut apabila kita sudah mendengarkan, memahami bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang salah, apa yang kita lakukan ini haram, untuk langsung kita berusaha untuk meninggalkan hal tersebut. Hijrah kita
dari yang haram kepada yang halal. Jangan takut kemiskinan. Karena ada contoh yang luar biasa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Man taraka syai'an lillah awadahu khairum min. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu tersebut dengan hal yang lebih baik. Terakhir, ya tinggal 10 menit lagi kan? Terakhir, di antara pintu rizki adalah pernikahan. Ini pelajaran bagi yang belum nikah. Ada nggak yang belum nikah nggak ngerasa kok nggak kayak kaya ya? Ada nggak? Ayo, Ustadz Hasan nih. Ustadz Hasan nih harusnya sudah menikah nih. Kalinya mungkin nanti kita panggil Ustadz yang pakar dalam pernikahan supaya tergerak hati Ustadz Hasan nih. Ya. Nikah adalah salah satu dari pintu rezeki. Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, walaupun hadisnya ini dhaif, tapi maknanya betul. Kata Nabi, iltamisur rizq bin nikah. Ya, sanad hadis ini dhaif. Ya, di antara hadis-hadis yang dipermasalahkan oleh ulama. Carilah rizki itu dengan menikah. Ya. Kata para ulama, walaupun hadis atau sanad hadis ini bermasalah, dia dhaif tapi maknanya betul. Gimana? Karena itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, wa ankihul ayama minkum was-salihin wa ankihul ayama minkum wa as-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian. Siapa itu? Orang-orang jomblo, Pak. Nikahkanlah mereka. Yang laki-laki dan yang perempuan. Dengan siapa? Dengan laki-laki yang soleh. Kalau dia perempuan, dari kalangan hamba sahaya, atau dengan perempuan yang solehah dari kalangan hamba sahaya. Iyakunu fuqara, kata Allah, apabila mereka itu fakir, mereka itu miskin. Kira-kira hamba sahaya ini kaya apa miskin, Pak? Hamba sahaya udah nggak ada lagi di kita. Di zaman ini nggak ada lagi hamba sahaya. Kaya apa miskin, Pak? Miskin banget. Dia nggak memiliki diri dia. Diri dia itu dimiliki oleh tuannya. Itu kata Allah, iyakunu fuqara. Kalau mereka itu miskin, yughnihimullah min fadlih. Allah yang akan kayakan mereka itu dengan keluasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lagi nggak masuk akal kata bapak-bapak. Gimana? Nikah itu berapa biayanya? Berapa sewa gedungnya? Berapa maharnya? Yang salah kita, Pak. Nikah itu gampang dan mudah. Ya. Aulim walau bisyah, kata Nabi. Apa kata Nabi? Aulim walau bisyah. Adakan pesta pernikahan itu walau dengan satu kambing. Ya kan? Tapi kita membebani diri kita sampai berhutang sana sini supaya gengsinya terjaga. Habis itu fakir kita. Padahal sebetulnya nikah itu merupakan pintu rizki. Dan kita yang sudah menikah, afwan Ustadz Hasan, kita yang sudah menikah rasakan itu enggak? Rasakan enggak? Saya, Pak, waktu saya sendirian jomblo, itu Allah kasih rezeki cukup buat saya hidup. Rezeki buat saya hidup. Dan saya menikah di saat saya masih belajar, masih kuliah. Karena apa?
saya yakin sama ayat tadi. Enggak, udah umur 27 harus nikah. Enggak mau deh. Tapi orang ibu waktu itu masih ngelarang. Ya, di umur 26 ibu masih ngelarang. Tapi saya lihat apa penyebabnya. Oh, kayaknya orang tua ini takut kalau kita masih kuliah cukup enggak uang kita nanti buat berkeluarga. Oh, saya buktikan. Dengan apa? Beasiswa itu saya kumpulin. Oh, ini cukup buat saya, kasih hadiah. Sampai di satu saat ibu bilang, nelfon, kamu mau nikah nak? Oh, mau. Udah dari setahun yang lalu sebetulnya. Cuman ibu bilang nggak boleh. Oh ya udah nikah. Saya nikah, Pak. Waktu itu saya pendidikannya sedang di Malaysia, ngambil S2 saya. Dan beasiswa saya itu pas untuk apa? Kehidupan waktu sendiri. Saya mikir gimana nih, tapi nggak apa-apa lah, cuek aja. Nikah dulu, janji Allah pasti akan datang. Setelah menikah, saya nggak ke rumah mertua. Mertua rumahnya di Batu, Malang. Saya langsung culik anaknya untuk bawa ke negeri orang. Tapi apa yang terjadi, Pak? Karena saya sudah punya istri, saya tidak jajan lagi kan, nggak beli lagi di luar. Saya membeli bahan baku jadi untuk dimasak di rumah. Subhanallah. Ternyata bahan baku jadi itu sangat mencukupi dan lebih dari uang beasiswa saya. Bahkan saya bisa beli kendaraan setelah saya menikah. Saya bisa jalan-jalan keliling Malaysia setelah saya menikah. Kemudian datang dapat satu anak, dapat lagi kerjaan. Pulang ke sini dapat satu anak, dapat lagi pekerjaan. Ya Allah. Alhamdulillah, dan kita semua merasakan. Dulu kita sendirian, uang kita cukup buat sendiri, tapi tatkala Allah titipkan kepada kita orang-orang yang wajib kita untuk berinfak kepada mereka, Allah buka lagi pintu rezeki untuk kita dan mereka. Jadi kalau ada anak-anak bapak-bapak, ya, apalagi yang laki-laki minta menikah, Pak, yakin itu adalah merupakan salah satu pintu rezeki. Allah Ta'ala a'lam. Dari sini sebelum kita tutup, mudah-mudahan ini menjadi landasan yang kuat bagi kita. Insya Allah jika diberikan umur yang panjang dan kesempatan oleh Allah, kita baru akan membahas tentang fikih muamalah. Ya, sudah membicarakan tentang boleh atau tidak, halal atau haram. Mudah-mudahan dengan modal yang 2 kali kajian ini sudah bisa meyakinkan diri kita bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan rezeki kita, dan rezeki kita itu untuk wasilah hanya beribadah kepada Allah, sehingga tatkala kita belajar nanti mendapati hal-hal yang baru mungkin, dan mungkin itu menyelisihi apa yang kita lakukan selama ini, ya, kita sudah siap. Jangan sampai kita itu malah menolak kebaikan. Wah, nggak boleh ternyata riba nih. Gimana sih kok nggak boleh? Kan nggak mungkin sekarang beli rumah kecuali pakai riba. Jangan. Ya, keyakinan kita sudah kuat. Mudah-mudahan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas kita ambil dari buku Ma la yasa'ut tajiru jahluhu. Hal-hal yang tidak boleh luput oleh seorang pengusaha. Ya, di sini nanti kita jelaskan tentang apa itu adab-adabnya, ya, mungkin rukun-rukun jual beli harus terpenuhi seperti apa. Itu insya Allah pembahasan yang akan kita bahas di kemudian hari. Jazakumullahu khairan. Makasih banyak Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, untuk bersabar mendengarkan sama-sama pembahasan kita ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, memberikan kita manfaat di dunia dan juga manfaat di akhirat. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, Allah kumpulkan kita di surga bersama para nabi dan orang-orang saleh. Allahu Ta'ala a'lam. Semua kebenaran itu datangnya dari Allah, adapun kesilapan itu datangnya dari diri saya dan dari syaitan.
kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.